Media sosial nih, bikin status misalnya sambil pegang cangkul kan, ya, nggak mau, gengsi, itu kan gengsi dulu itu. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Marudai Podcast, waalaikumsalam ya. Kembali lagi di Marudai Podcast, kesempatan pagi, siang, sore, ataupun malam hari ini. Ya, kapanpun Anda menonton tayangan ini, baik yang secara live di IG kita maupun yang nanti nonton acara streamingnya di YouTube. Kami ucapkan selamat sore, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk Anda semua. Kembali lagi di Marudai Podcast. Seperti biasa, Marudai Podcast, podcastnya orang Benua akan membahas beberapa hal yang menarik sekitar tentunya yang ada di Hulu Sungai Utara terlebih dahulu. Dan yang pastinya masih tetap didukung penuh oleh Apindo Kabupaten Hulu Sungai Utara. Nah oke, di sebelah kanan saya atau di sebelah kiri Anda yang menonton pada kesempatan hari ini sudah ada salah seorang narasumber kita yang hadir, yaitu ada, saya panggilnya apa nih, Abang aja deh, Abang Syarif Fadilah SP. Selamat sore Abang. Siap, selamat sore. Yang tepuk tangan di belakang, boleh tepuk tangan. Terima kasih. Pakai komando ya. Baik, Abang Syarif Fadilah SP. Seperti kita ketahui, SP tentunya sarjana pertanian. Kita akan mengulik nih, Bang. Kayaknya sudah banyak yang penasaran masalah tanaman hidroponik. Hidroponik seperti itu Bang Fadil, saya panggilnya Bang Fadil ya. Bang Fadil, langsung saja nih untuk mempersingkat waktu kita di kesempatan hari ini. Tanaman hidroponik nih Bang. Sebenarnya menanam hidroponik di lahan basah katanya seperti itu ya untuk tema kita pada kesempatan ini. Ya mungkin umum-umum dulu deh, pengertian dari tanaman hidroponik itu seperti apa nih Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih sudah diundang bisa bergabung di sini. Jadi sebelum kita menjelaskan tentang hidroponik di lahan basah, tentunya nanti mengarah ke daerah kita. Daerah kita yang rawa lebak, yang tadi lahannya basah. Jadi memang makanya itu sebelum itu kita menjelaskan tentang hidroponik dulu ya. Jadi hidroponik itu salah satu metode cara menanam yang menggunakan air. Jadi tanpa menggunakan tanah. Oh iya, sesuai namanya hidro ya Bang. Hidro. Menggunakan air. Dan kemudian di air itu kita tekankan untuk memberikan nutrisi. Jadi di air itu bukan air biasa. Jadi di air itu ditambah dengan pupuk atau nutrisi yang nanti digunakan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Jadi istilahnya untuk kalaunya secara konvensional itu menggunakan tanah, sebenarnya tanaman itu tidak memakan tanah. Jadi, jadi makanannya itu adalah bersumber bisa dari pupuk itu yang pabrikan atau yang organik. Nah, jadi seperti itu. Berarti hidroponik. Hidroponik ini medianya berbeda ya Bang ya. Kalau konvensional itu mungkin seperti yang kita kenal itu yang di tanah, menggunakan tanah atau media yang lain. Kalau ini menggunakan metode air ya. Air saja. Media tanamnya seperti itu. Baik, berarti memiliki perbedaan khususkah antara tanaman hidroponik dengan tanaman konvensional ini? Tentunya ada beberapa perbedaan khusus nih Bang. Misalkan tadi Abang bilang mengingat di daerah kita yang lahan basah seperti itu ya Bang ya. Otomatis ketersediaan lahan yang bisa ditanam nih Bang di daerah kita nih dari hidroponik itu seperti apa nih Bang? Betul sekali. Jadi saya concern sekali ingin pertanian kita di Kabupaten Muntai ini, Kabupaten Hulu Sungai Utara ini tetap eksis. Jadi pertanian kita jangan mundur. Kita harus ada inovasi. Kita jangan menyerah dengan alam kita. Jadi memang hidroponik ini awalnya populer untuk urban farming dia namanya. Jadi, urban farming. Jadi dikembangkan di daerah kota. Jadi memang kota itu kan lahannya udah nyempit nih. Agak terbatas. Seperti itu, ya. Lalu dikembangkanlah hidroponik bisa di atas gedung. Iya, kayak di Jepang itu seperti itu ya Bang? Iya, jadi lahan-lahan yang untuk ditanam itu terbatas. Jadi khususnya Amuntai ini
saya rasa lahan itu sangat terbatas juga. Ya. Karena kita tidak bisa menanam apabila lahan itu terendam air. Seperti kondisi sekarang. Kondisi sekarang. Iya. Sedangkan kita ini kan perlu tetap harus makan sayur. Iya. Dari Kementerian Kesehatan juga lagi gencar-gencarnya kampanye tentang isi piringku ya. Isi piringku. Jadi isi piringku itu ada sepertiga untuk nasi. Ya. Bagian nasi itu karbohidrat. Karbo. Kemudian sepertiganya itu sayur. Sepertiganya ikan dengan buah. Ikan dan buah. Bayangkan apabila Amuntai ini tidak berinovasi untuk menghasilkan sayur itu. Ya, sedangkan kita lahannya terbatas, otomatis kita harus mandiri. Jangan ibaratnya masyarakat kita tuh kita berikan inovasi supaya mereka menghasilkan sayur sendiri. Betul. Karena sayur hidroponik ini beda lah. Lebih sehat dia. Lebih sehat ya. Berarti lahan kita basah nanti. Memang ya kondisi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, apalagi kadang-kadang kalau musim penghujan ini otomatis jadi terendam. Apalagi sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara kan rawa ya bang ya seperti itu. Jadi untuk penanaman sayur ini kayaknya konsentrasinya ke sayur ya bang ya untuk hidroponik ini. Iya. Jadi untuk sekarang banyak di sayur karena umurnya pendek. Ya, oke. Apalagi tadi sudah ada kampanye dari pemerintah, isi piringku. Iya, isi piringku. Makan sayur. Itu banyak makan sayur Oh, iya. Jadi itu dari isi piringku itu kan nanti kena berkembang ke masalah stunting. Jadi kesehatan juga. Jadi kita dari pertanian itu mendukung sekali. Akhirnya ada korelasi ya bang. Iya, artinya mereka memprogramkan itu kalau kita tidak menyediakan yang bahan bakunya, mana sayurnya gitu. Gitu. Ketersediaan lahan yang ditanam itu seperti itu. Tadi saya penasaran nih, kan otomatis medianya nih air nih emang ya. Media tanam kalau di air ini untuk sterilisasi dan juga mungkin nggak terserang hama. Kan biasanya kalau konvensional di tanah ataupun di perkebunan seperti itu biasanya rawan nih, ada hama macam-macam lah namanya tuh, saya agak-agak lupa, pokoknya hama-hama yang bisa menyerang untuk sayuran-sayuran seperti ini. Nah kalau untuk tanaman hidroponik ini mungkin apakah lebih terlindungi daripada tanaman konvensional ataupun seperti apa, atau memang harus memiliki tips khusus nih untuk sterilisasi dari hama dan juga penyakit? Ya, jadi begini, tentang sterilisasi itu antara hidroponik dengan kita menanam di tanah. Itu kalau saya berbicara menanam di tanah dulu, jadi itu tanah itu harus bagus kondisi fisiknya. Terus misalnya yang agregat tanah itu harus gembur segala macam. Kemudian bagus kondisi biologisnya, itu mengandung mikroba. Memang harus mengandung mikroba atau bakteri yang seharusnya bakteri itu menguntungkan bagi tanaman. Cuman akhir-akhir ini mungkin karena pengaruh cuaca segala macam, bakteri itu malah banyak yang berkembang, itu merugikan tanaman. Sehingga kalau petani itu menanam sumber penyakit yang berasal dari tanah tadi itu akan mengganggu pertumbuhan tanaman. Sedangkan hidroponik, karena kita tidak mengembangbiakan atau tidak ada media berkembangnya bakteri tadi, otomatis serangan hama itu minim lah, hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Karena memang medianya air kita yang menyediakan ya, bukan bermaksud melawan hukum alam seperti itu ya Pak, tapi dari air yang kita kelola, otomatis hama dan juga sterilisasinya itu lebih bisa terpantau dan hampir tidak ada, dikatakan tadi ya. Tidak ada hama. Kalau kita bisa mengatur memelihara airnya tadi, itu nanti sumber bakteri atau bakteri yang hidup di situ hampir tidak ada nanti.
artinya cangkal-cangkal kita kalau orang sini bilang ya, memelihara airnya ini. Oh iya masuk akal, karena kalau media tanah belum tentu kita bisa memantau secara secara kasat mata lah istilahnya seperti itu. Apakah kandungannya pH-nya sudah tepat ataupun ada bakteri yang sudah tertanam di situ merugikan atau tidak, seperti itu ya. Kalau medianya air, dari awal kita sudah mengelola airnya, otomatis kita sudah bisa meminimalisir, bahkan hampir tidak ada hama dan juga penyakit. Oke. Nah, biasanya kalau di tanah ini kan ya Bang ya, ada kandungannya seperti saya bilang tadi, ada pH-nya yang kita perhatikan. Biasanya nih buat ibu-ibu ataupun rekan-rekan yang suka bercocok tanam, kemudian juga memandang medianya, pupuknya, unsur haranya, seperti itu Bang. Nah, kalau untuk hidroponik nih, kandungan unsur hara yang ada di hidroponik ini apa saja atau bagaimana penjelasannya nih Bang? Betul. Jadi hidroponik memang nanti kan kita konsentrasinya ke ingin memberikan unsur hara atau pupuk tadi. Jadi mineral bagi tanaman itu memang sudah dipenuhi pada pupuk yang kita sebut di hidroponik itu Abimix. Abimix ya? Abimix. Jadi di dalam pupuk Abimix itu sudah terpenuhi makanan buat tanaman yang akan kita tanam itu. Sedangkan di tanah biasanya itu pupuk kandungan unsur haranya itu terbatas. Iya. Makanya kita kadang memberi pupuk di tanah itu bertahap. Dari sebelum tanam itu harus ada pupuk dasar sebetulnya. Kemudian saat dia berbunga ditambah lagi pupuk, saat berbuah tambah pupuk. Nah, jadi untuk teknik pemberian nutrisi itu pun lebih simpel yang Hidroponik ya. Iya. Jadi cukup dari awal memberikan nutrisi itu sampai panen sudah selesai. Tinggal pantau saja lagi ya. Pantau. Jadi pemberian pupuk itu di awal saja. Menarik sekali. Artinya dari beberapa penjelasan ini saja kayaknya sudah menjawab ya Bang ya, untuk permasalahan-permasalahan khususnya seperti dikatakan tadi di Kabupaten Sungai Utara. Masuk akal sih sebenarnya. Apalagi lahan tempat kita ini kan kondisi lagi banjir. Ya, otomatis pekarangan tenggelam. Ya, yang berkebun yang sudah lama nanam hancur. Yang di samping rumah nanam sayur tenggelam. Itu yang dulunya lombok merah jadi cabai keriting, ya Kak? Ini kameramen ini parah ini parah ini. Oke, Bang, itu tadi. Nah, karena medianya air, nah ini untuk tanaman hidroponik penggunaan airnya seperti apa nih Bang? Apakah memang ada ukuran tersendiri ataupun saya sebenarnya belum bisa membayangkan sih ya. Memang sering lihat rekan-rekan yang pasang di status nih tanaman hidroponik seperti ini, tapi nggak tahu nih untuk penggunaan airnya, apakah ada penggunaan air yang harus sekian-sekian ataupun air yang digunakan harus berbahan seperti ini. Ini gimana nih untuk penggunaan air dalam hal tanaman hidroponik? Jadi kita membandingkan lagi nih. Jadi saya bukan menyalahkan konvensional, cuman kalau kita ada inovasi yang lebih mudah, kan lebih baik kita memanfaatkan atau menggunakan yang itu. Nah, jadi untuk air biasanya kalau hidroponik ini lebih irit dibandingkan yang media ini konvensional di tanah. Ya. Karena waktu kita kan kalau konvensional harus disiram tiap hari. Siram tiap hari. Pagi, sore. Iya, betul. Tapi kadang-kadang petani kita itu kalau sudah hujan nggak disiram lagi. Kedua kali. Jadi pagi, sore disiram. Kadang air itu ada yang terserap oleh akar, ada juga yang ini lepas ke bawah. Loss seperti itu ya, Pak? Iya, jadi kan sedangkan hidroponik kan airnya kita kelola di dalam wadah atau box yang kita memang khusus untuk itu tampung. Jadi airnya itu muter-muter di situ aja dia. Kayak filter akuarium seperti itu ya Bang ya. Muter-muter ya, otomatis lebih hemat air. Lebih hemat. Yang jelas kita tidak nyiram lagi tiap hari. Iya betul. Tidak perlu. Berarti penggunaan airnya bisa dikatakan justru lebih efisien kalau kita menggunakan hidroponik. Betul. Nah, kalau setelah penggunaan air, penggunaan tanaman sekarang Bang. Tanaman untuk hidroponik ini
Ini gimana nih Bang? Apakah tanamannya khusus atau bisa Iya. harus tanaman tertentu atau memang bisa tanaman umum seperti apa untuk penggunaan tanaman nih sekarang? Ya, jadi- Jumlahnya juga mungkin jumlah tanaman yang digunakan maksimal seperti apa atau bagaimana Bang? Iya, jadi untuk sekarang itu tanaman yang bisa dibudidayakan secara hidroponik sih macam-macam sekarang. Macam-macam ya? Bahkan sekarang itu sampai ke jenis umbi-umbian juga sudah ada yang menanam ke situ. Padi juga ada, Padi juga bisa ya Bang? bisa. Terus untuk pakan ternak juga bisa. Oh. Jadi tidak perlu lagi cari rumput ke lahan. Ke Untuk lahan? biasanya kan kalau orang peternak atau kambing atau sapi kan Ya, cari rumput, cari rumput dulu, atau kalau ada cari rumput beli rumput. beli rumput. Itu rumputnya tuh bisa dibudidayakan secara metode hidroponik. Sebenarnya itu untuk jumlah tanaman, misal nih kita punya lahan terbatas. Ya. Nah, anggaplah karena lahan kita nih banyak tergenang, jadi lahan kita terbatas, ya segitu aja nih yang bisa kita tanami. Kalau dengan metode hidroponik kita bisa membuatnya bertingkat-tingkat tadi, Oh, betul, betul, betul. sehingga jumlah tanaman bisa menjadi lebih banyak. Lebih banyak. Kalau misalkan punya lahan sekian, kalau cuma menggunakan media tanah atau konvensional mungkin terbatas karena tanahnya nggak bisa ditingkat ya Bang ya. Tapi kalau dengan hidroponik otomatis terserah kita mau bikin tingkat berapa bisa seperti itu ya, ditingkat-tingkatkan seperti itu. Oh, jumlah tanaman bisa. Saya agak kaget juga nih dengarnya tadi padi ternyata bisa ya. Bisa. Rumput, umbi-umbian karena keseringan lihatnya yang jenis sayuran apa itu Bang namanya? Kayak brokoli, biasanya lihat yang kayak gitu-gitu aja nih. Bisa, Oh, sejauh ini ternyata sudah bisa. Jauh Pak. sekarang, makanya kita jangan ketinggalan nanti. Jangan ketinggalan. Masalah Betul. yang di awal-awal orang sayur kita belum memulai, orang sudah jauh nih ke atas. Oh. Jadi kita harus memulai dari sekarang. Betul. Seperti itu rekan Marudai Podcast yang tertarik dengan tanaman hidroponik nih. Simak terus perbincangannya karena saya juga baru tahu kalau awal-awalnya baru terpikir juga benar. Kalau lahan terbatas ya jumlahnya tinggal menyesuaikan kita mau ditingkat seperti itu ya Bang. Iya. Makanya kalau kita punya kebun misalnya 1 hektar, Ya. itu mungkin kalau hidroponik hasil produksinya paling 1 borong itu 17 meter persegi lah. 17 meter Jadi mungkin berbanding 1 hektar ya? perumpamaannya seperti itu. Artinya dari segi pemeliharaan kita lebih enak. Iya. Karena yang luasan itu, luasan yang kecil itu, kita kada secerewet yang 1 hektar tadi Iya, perawatnya. betul masuk Bro. akal. 1 hektar, medianya tanah, perawatannya juga agak cerewet ya, tanpa bermaksud menyalahkan yang konvensional Iya, ya, nggak apa-apa. tapi mengajak nih kalau ada yang lebih, mungkin bisa saja di lahan konvensional sembari diiringi oleh hidroponik Betul, juga boleh, seperti itu ya Bang ya. Oke, siap. Nah, kalau untuk gulma nih Bang, sekarang gulma di hidroponik ada pengendalian gulma juga Pak? Tidak ada, Mas. Tidak ada? Iya. Karena yang kita tanamkan biji sayur. Jadi bukan biji rumput. Oh, seperti itu. Jadi rumput itu sebenarnya kalau secara konvensional atau menanam di tanah, itu kan rumput ini hidupnya berdampingan nih dengan Iya. tanaman kita. Otomatis kalau kita memberikan makanan atau pupuk, mereka ikut makan Ikut juga. makan, betul. Otomatis pupuk yang kita berikan itu istilahnya kurang terbuang karena tidak sepenuhnya untuk tanaman yang sayur tadi dimakan oleh rumput itu juga. Sedangkan di hidroponik itu murni pupuk yang kita berikan itu untuk tanaman itu sendiri. Artinya subsidinya nyampe ya Pak? Sampai. Nggak sedikit. Nggak ada yang ikut makan di sebelah. Nggak ada yang ikut nyicil di Betul. ini. Akibatnya tidak akan ada rumput tetangga yang lebih hijau ya Bang. Oke. Ngomong apa saya ini ya? Oke, masuk akal seperti itu. Artinya ini tambah efisien nih Bang. Artinya waktu sudah kita efisiensi, penggunaan air sudah kita efisiensi. Bahkan gulma pun ternyata bisa kita cegah ya. Iya. Tidak ada yang ikut bertindak sebagai parasit lah kalau dihitung-hitung ayo mengambil pupuk yang sudah kita berikan. Berikan tadi. Betul, menarik sekali. Oke.
Kalau untuk selama kita menanam tanaman hidroponik ini Bang, biasanya ada nggak, walaupun tadi dikatakan hama ataupun penyakit itu minim ya, tapi bisa nggak itu dari yang kata minim itu bisa nggak tiba-tiba bisa terserang hama? Dan kalau memang bisa, itu biasanya berasal dari mana? Apakah ada terjadi kesalahan tanam ataupun mungkin kesalahan pemberian perawatan seperti apa untuk serangan hama dan penyakitnya? Baik. Jadi begini, kalau selama kita mengikuti prosedur tanam secara hidroponik, ini kan kita memberikan makanan yang lengkap nih. Jadi lengkap, otomatis tanaman kita itu memiliki kekebalan ibaratnya tuh dia ibaratnya kalau ada serangan penyakit dari luar, ya imunnya itu lebih kuat. Lebih kuat ya. Karena hidroponik ini tadi. ya karenanya makanannya itu lengkap. Nah, sedangkan yang konvensional kalau diberikan pupuk seimbang bagus-bagus saja. Bagus. Cuman biasanya nih karena kita tidak tahu kandungannya berapa yang di tanah itu, jadi apalagi ada serangan penyakit di bawah, maka dia udah mulai nih nggak enak badan nih, sehingga mulai meriang ya, Bang? iya, kena angin sedikit langsung jadi seperti itu. Berarti bisa dikatakan seperti abang katakan tadi, kita tidak melihat serangannya yang dari bawah ya, yang dari tanah ini kita nggak tahu ya, seperti itu. Betul. Kalau hidroponik memang benar-benar terlihat dari awal sih sebenarnya ya, dari bisa kita minimalisir. Jadi hampir dikatakan serangan hama dan penyakit itu bisa dikatakan hampir tidak ada ya, Bang? Iya, jadi biaya obat nih pestisida itu hampir minim, dan dengan itu akhirnya sayur kita itu bebas pestisida. Bebas pestisida. Ini yang harusnya lebih diutamakan ya, karena orang-orang biasanya kan ada terimajinasi tanaman sekarang katanya banyak mengandung pestisida ini. Justru dengan hidroponik ini suatu solusi juga ya, Bang. Oke. Nah, untuk pengelolaan nih Bang, misalkan kita anggaplah kita yang mau memulai hidroponik, untuk tenaga kerja, kemudian lahan, saran-saran dari Abang nih gimana nih Bang? Iya. Khususnya tenaga kerjanya misalkan minimal berapa, ataupun petaninya harus memiliki kualitas yang seperti apa atau seperti apa, apakah terlalu ribet nih untuk tenaga kerja atau petaninya nih Bang, atau simple saja? Baik, jadi untuk tenaga kerja ini ya, jadi sebelum itu saya itu pengennya itu dengan adanya hidroponik ini kan petani kita sekarang nih Mas. Ya. Kebanyakan yang sudah berumur, minta maaf ya. Jadi yang sudah 40 ke atas. Sedangkan yang milenial nih tidak tertarik sekali sama jadi petani. Karena apa? Karena dengan konvensional itu kan sehari-harinya pegang cangkul tuh. Jadi kurang image-nya langsung ke cangkul gitu. Yang milenial ini. Terus lumpur-lumpuran. Jadi minat generasi muda kita itu jadi petani itu hampir tidak ada. Nah, jadi kita dengan kalaunya hidroponik itu kita ingin memperlihatkan ini karena pekerjaannya mudah, terus ya higienis, lalu ya apalah enak sekali, terus image belacak itu tidak ada. Iya. Ini parah ini. Jadi kalaunya kan media sosial nih, bikin status misalnya sambil pegang cangkul kan, nggak mau, gengsi. Itu kan gengsi dulu itu. Ya, kalau sekarang kan di lahan hidroponik kan keren ya. Kalau kita lihat kayak di Jepang ya. Bersih kok. Nah, petani tampan kata pemirsa petani tampan seperti itu. Berarti tidak semua orang pun bisa sebenarnya, Bang ya. Artinya maksudnya ini tidak ada seperti Abang bilang tadi kan milenial agak malas karena, tapi kalau anak muda mau mencoba ini bisa ya sebenarnya. Bisa, sangat mudah. Iya. Oke, karena ini terkait nih Bang. Ini ada pertanyaan nih tadi. Betul, ya. Silakan. Dari pemirsa kita yang live tadi
Ini diserahkan dengan kita secara gemetar-gemetar. Tadi siapa yang menyerahkan tadi dari belakang? Dari siapa? Pertanyaannya seperti ini nih Bang. Jika ada nih Bang, ya kita bicara masalah petani kan tadi atau tenaga kerjanya. Kalau ada yang mau membuat tanaman hidroponik nih, Mas Fadil, apakah siap untuk membantu dan membimbing serta mengarahkan? Oke, siap. Nah, Jadi kemarin saya ada berbincang-bincang sedikit nih dengan Apindo. Apindo, Apindo oke, yang sponsor yang, kita sekarang. iya. Oh iya, boleh, tepuk tangan. Jadi kan Apindo sekarang ada kegiatan hari Kamis itu. Kamis itu kan Minggu, maksud saya Minggu, minta maaf. Hari Minggu itu ada pasar UMKM. Iya, betul. Jadi kita bisa menggunakan waktu itu untuk nanti berkumpul lah nih petani hidroponik di sana. Jadi kita bikin semacam Meet and greet seperti itu ya. Betul. Kemudian saling berbagi ilmu seperti bagi yang baru pemula silahkan Silakan. konsultasi bagaimana. Terus bagi yang sudah menjalankan terus ada kendala macam-macam di situ juga kita diskusikan. Betul. Oh berarti nanti bisa ya. Nah, bisa setiap hari apa Bang? Setiap hari Minggu ya tadi ya. Iya, Yang di kita pasar rencanakan UMKM. seperti itu nanti. Direncanakan seperti Iya. itu. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab nih yang bertanya nih tadi, katanya apakah yang membuat tanaman hidroponik, apakah siap untuk membantu dan membimbing juga mengarahkan? Sudah disampaikan oleh Mas Fadil tadi. Yang ingin dapat arahan ataupun ingin mulai coba-coba ataupun yang sudah jalan ya Mas Fadil, ada kendala atau apa silahkan. Nanti akan ada forumnya setiap hari Minggu di pasar UMKM yang di Siring Itik ya Bang? Betul sekali. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang tadi menanyakan apakah yang siap untuk membimbing dan mengarahkan. Insya Allah selalu siap ya. Ini demi Amuntai kita. Demi Amuntai. Dan demi kemandirian sayur untuk masyarakat Amuntai kita sini. Sayur. Khusus. Ingat tuh no, makan sayur no. Itu kurang sayur. Oke, kena terus kawan Neno hari ini ya. Oke. Dan tadi untuk tenaga kerja dan petaninya kita sambung lagi sedikit, artinya tidak usah mikir yang belacak-belacak atau berkotor-kotor bercangkul-cangkul ya Mas Fadil ya. Iya. Apabila sudah mau mencoba mengerjakan, ini bahkan lebih keren kata Mbak Emma tadi, jadilah petani yang tampan. Oke, Mas Fadil, saya sering mendengar nih sambil browsing juga katanya dalam berhidroponik itu ada masa bero. Masa bero. Masa bero itu apa Mas Fadil? Jadi masa bero itu berlaku di tanah, Pak. Di konvensional. Di konvensional. Karena biasanya habis kita tanam terus sampai panen, itu di tanah itu unsur hara itu terbatas. Terbatas sehingga setelah panen biasanya kita harus membedahi tanah itu dulu, baru ditanam kembali. Oh ya. Harus harus digemburkan, Iya. harus ditambah pupuk kandang, ditambah sekam segala macam supaya haranya itu kembali dari awal. Nah, sedangkan di hidroponik proses yang seperti itu tidak ada lagi. Kita setelah panen tanam lagi. Tanam. Hari ini panen, besok tanam kita. Iya. Beda dengan konvensional ya. Konvensional. Biasanya habis panen diolah dulu. Tanah harus dibikin sehat dulu lah. Berarti tidak ada masa bero seperti itu? Tidak ada lagi. tambah efisiensi, benar-benar efisiensi ya Mas ya. Dari penjabaran yang beberapa menit ini ternyata bisa memberi pengetahuan yang sangat luas. Ayo. Yang muda-muda nih, Ini Mas Fadil juga masih muda. Semuda ini, beliau ini sarjana pertanian nih, sudah bertekad untuk meningkatkan hidroponik karena memang bukan cuma sekedar ini ya Bang. Ternyata benar-benar mau utamakan efisiensi dan juga tentunya meminimalisir resiko terhadap hama, penyakit. Dan juga lahan tadi ya, bahkan bisa mengantisipasi lahan yang sempit pun bisa. Oke, sekarang antara konvensional dan juga hidroponik nih,
hasil dan kualitas. Walaupun tadi di atas sudah kita singgung sedikit-sedikit bagaimana konvensional, bagaimana yang hidroponik. Hasil dan kualitasnya gimana nih untuk tanaman hidroponik? Jelas lah, lebih unggul hidroponik kita. Jadi dari segi satu rumpun itu, misalnya kita tanam sawi, misalnya satu batang itu, biasanya untuk hidroponik cukup beratnya ini. Kita melihat beratnya dari satu tanaman sawi yang hidroponik itu biasanya sama dengan 2 batang yang konvensional. Beratnya sama ini kebiasaan. Kenyataannya lah seperti itu. Seperti itu. Berarti bisa dikatakan hasilnya 2 kali lipat ya Bang? Iya. Kalau secara hitung-hitungan biasa nih, satu biji sawi sama dengan 2 biji sawi konvensional seperti itu. Dan kualitas pun karena dia makanannya tadi seimbang, ada unsur hara makro mikro itu sudah terpenuhi, maka ini biasanya untuk hidroponik itu sayurnya itu lebih mulus dibandingkan yang ini sayuran di tanah. Karena kan di tanah itu banyak ada serangan yang dari tanah, terus yang dari kita ceritakan di awal tadi. Jadi biasanya penampilannya itu lebih fresh bagus, segar ya, kualitasnya. Warnanya juga lebih apa namanya bling bling ya glowing oh ya lebih glowing seperti itu ya Bang. Artinya tidak sekedar tertipu dari penampilan karena memang berkualitas ya. Nah, jangan pakai filter. ini parah ini. Oke, nah hasil dan kualitas. Oke, nah sekarang untuk tipe aplikasi hidroponik, Bang Fadil bisa dijelaskan? Jadi memang kalau hidroponik berbagai macam ya. Jadi kalau untuk pemula bolehlah coba yang sistem wick dulu. Wick itu artinya sistem yang pakai sumbu. Sumbu ya? Tanpa mesin, tanpa aerator itu. Masih aerator yang buat yang di akuarium. Jadi cukup pakai botol seperti ini, nanti pakai sumbu yang kain pelanel itu, dan di botol cukup dikasih nutrisinya, yang nutrisi makanannya tadi. Jadi untuk pemula boleh memulainya dengan dulu ya, sederhana ini. Nanti kalaunya sudah agak-agak yang pengen ke arah bisnis nih menjual, boleh dikembangkan yang sistem yang pipa itu. Yang sering kita lihat yang pipa paralon itu ya. Tapi kalau untuk masyarakat yang di rumah konsumsi rumahan, dengan itu baki-baki juga boleh. Bisa juga. Bisa. Itu kangkung itu sebenarnya sumber vitamin A dan C kan. Dan sehingga makan kangkung itu sebenarnya menambah menambah imun kita juga. Nah, sebenarnya cukup kangkung aja yang kita konsumsi itu bagus vitaminnya. Jadi dengan menanam kangkung misalnya di sini atau bayam, itu nantinya bisa dengan harapan petani kita atau masyarakat kita itu cukup memetik sendiri. Nggak usah beli lagi lah. Nah, kangkung ya sederhana saja bisa langsung gitu. Kangkung semuanya sayur boleh, nggak apa-apa. Jadi, walaupun medianya tadi seperti ini ya Bang ya? Iya. Bisa digunakan nih? Bisa. Iya. Oke. Untuk yang pemula. Nah, yang pemula tadi sudah dikasih clue nih sama Bang Fadil bahwa media seperti ini pun bisa kangkung dulu lah. Ya, pemula kangkung dulu. Yang ringan-ringan dulu ya Bang ya. Oke. Kangkung. Jadi penasaran nih. Kangkung tadi ada di atas juga kita singgung-singgung sempat ke padi juga ya Bang. Padi juga bisa. Untuk jenis tanaman nih Bang yang benar-benar bisa kita gunakan untuk ditanam dengan sistem hidroponik ini. Kalau kita sudah, kalau pemula kan kangkung atau apa. Jenis tanaman yang dari awal, dari pemula sampai ke expert itu gimana Bang? Apa-apa yang bisa digunakan? Jadi sambil minum ya Bang, ini ada kopi kita, boleh kalau sudah rada haus boleh minum Bang. Jadi kalau yang sering kan kita dengar itu selada. Selada itu banyak dikonsumsi mentah.
Nah, kenapa orang sering memilih hidroponik? Karena sterilisasi memang sayurnya ini memang sayur yang aman gitu, dikonsumsi secara mentah. Karena nggak ada yang pestisida tadi. Ya. Makanya untuk sekarang itu banyak hidroponik itu yang menanam selada. Selada, betul. Karena hasilnya pun hasilnya ya lumayan lah. Harganya itulah. Harganya, iya betul. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk tanaman sayur. Yang malah sekarang ada yang menanam macam-macam sih, daun sop, terus seledri lah namanya, daun sop, terus apa lagi nih, sayur-sayuran sawi itu ya pasti gitu. Cuman yang paling mudah itu yang umurnya pendek ini. Karena kalau terlalu panjang itu pemeliharaan air ini harus lebih ketat lagi. Lebih intens seperti itu. Karena air itu kan nanti kalaunya kurang perhatian nih. Jadi harus dipelihara juga nih. Jadi hidroponik tidak harus ditinggalkan, juga harus dipelihara. Ini mentang-mentang efisien ya Bang, langsung ditinggalkan. Cuma pemeliharaannya mudah. Kalau paling 1 hari itu ya sih kalaunya kalau misalnya konvensional harus setengah hari, kalau ini paling ya setengah jam lah, menyisihkan waktunya untuk memelihara hidroponik tadi. Oh, berarti tanaman yang lebih mungkin jadi favorit, yang lebih menjanjikan tadi yang kayak daun selada seperti itu. Kalau kita di sini kan karena selada ini mungkin lidah Eropa ya. Karena saya ini sering terjun di desa-desa, jadi untuk sayur itu kayaknya kurang cocok untuk pekarangan mereka. Jadi bisalah tanaman yang mudah seperti kangkung, bayam, sawi-sawian tadi. Kangkung, bayam, sawi-sawi. Ya, yang mudah-mudah saja. Kalau yang padi Bang, biasanya gimana Bang? Saya penasaran ya, padi. Agak sulit seperti apa untuk jenis tanaman? Padi memang cukup karena kan kita karena hidroponik tadi kan fokusnya ke unsur hara. Kita kalau menurut kita apabila airnya kita di sini memang mengandung unsur hara yang kita maksud tadi lengkap itu, saya kira tanaman padi bisa kita kembangkan secara terapung tadi. Oh iya, betul. Iya. Tapi untuk arahnya yang pemula tadi seperti yang disampaikan, yang ringan-ringan saja, yang bisa dikonsumsi setiap hari sebagai sayur pendamping itu ya Bang? Iya, kalau buah-buahan kan kayak timun, cabai itu bisa. Oh bisa. Bahkan nanti mungkin kayak jeruk seperti apa itu bisa nggak Bang? Bisa ya. Iya. Karena si Neno pengen tanam pohon beringin katanya Bang. Apa? Oh duren. Duren katanya. Biasanya kan ada sering di sini lagi ada yang rame nanam anggur segala macam. Itu biasanya nutrisinya Abimik gitu. Oh, Abimix istilahnya ya. Karena Abimik itu lengkap. Ada 14 unsur hara di dalam situ. Oke. Nah, sekarang kita enak nih Bang, masalah tanamannya, bebas pestisida, bebas hama, bebas apa tadi, ada segera masa apa tadi masa idah? Bukan, masa apa tadi Istirahat. Masa berok, masa idah itu bukan ini syarat tumbuhan menanam hidroponik nih Bang. Syarat-syaratnya apa nih? Biar berhasil, apakah perlu sinar matahari yang intens? Betul. Apakah perlu bagaimana syaratnya yang pertama? Iya. Jadi ini mungkin yang harus kita perhatikan. Jadi tanpa yang memenuhi syarat ini mungkin nanti perkembangannya itu kurang maksimal. Tumbuh cuman kurang maksimal. Misalnya yang perlu kita perhatikan itu yang pertama, tanaman itu butuh cahaya matahari. Jadi sepanjang hari itu lebih bagus. Misalnya dari pagi sampai sore. Cuman misalnya terbatas itu setengah hari nggak apa-apa lah. Cuman alangkah bagusnya karena dengan sinar matahari tadi ibaratnya itu sinar matahari ini sebagai bahan sebagai bahan bakarnya lah untuk tanaman itu bekerja gitu. Ya, untuk mengolah zat yang di dalamnya. Iya, untuk membentuk yang sel-sel tumbuhan daun, batang itu harus perlu matahari. Makanya itu kalau
kalau kita pengen menanam itu jangan di bawah pohon. Keduluan pohon ya ngambil. Oh. Makanya kalau pengen nanam sayur harus terpenuhi cahaya matahari tadi. Cahaya matahari. Bagus lagi kalau cahaya matahari yang langsung seperti itu. Langsung, harus yang langsung. Harus langsung. Bukan yang Di dalam ruangan beda lagi. Beda lagi. Malah sekarang sudah ada hidroponik indoor. Jadi indoor itu kita bisa menanam di dalam ruangan sini. Kemudian cahaya matahari itu digantikan dengan lampu khusus. Lampu khusus ya. Yang khusus memang menyerupai sinar matahari tadi. Jadi sudah sejauh itu hidroponik. Sudah sejauh itu ya. Artinya bisa sebenarnya di dalam ruangan kalau tidak ada sinar matahari digantikan dengan lampu khusus tadi. Oke. Jadi untuk sinar matahari bisa terpenuhi. Kalau bisa dapat seharian penuh nih dia untuk sinar mataharinya agar lebih tumbuh kembang dengan sempurna seperti pedi. Oke. Bahan bakunya air bakunya. Betul. Nah, air bakunya gimana? Ini air baku juga sangat menentukan. Cuman setelah kita periksa nih, kita kan yang paling bagus itu menurut kita air PDAM. Kenapa air PDAM? Karena PDAM ini kan mereka sudah ada pengolahan ini. Ya. Pengolahan yang membunuh bakteri dan kuman-kuman tadi. Tidak bagus. Iya. Sehingga kalau kita menggunakan itu kita jamin air yang untuk hidroponik itu steril. Dibandingkan apabila kita menggunakan air sungai. Ya. Nah, itu kan banyak macam-macam nih. Terkontaminasi. Ya. Sehingga kita kalau ingin meminimalisir yang hama atau bakteri yang tidak menguntungkan itu tidak bisa kalau menggunakan air sungai. Jadi kalau air PDAM menurut kita cukup bagus. Terus kalau air sumur kita juga bisa dipakai juga. Bisa untuk air sumur tapi ya Bang? Air sumur bor biasanya. Bor. Kalau di desa-desa itu banyak mereka pakai sumur bor. Kalau pakai air yang yang air rawa-rawa itu menurut saya kurang bagus lah. Kurang bagus. Karena tadi kontaminasinya tadi. Dan kita tidak tahu kandungan racun, maksud saya kandungan kayak yang besi-besi yang tidak diinginkan. Iya. Kita tidak bisa memantau untuk itu. Kalau untuk air PDAM pastinya sudah ada pengolahan terlebih dahulu. Kan sudah ada standar nih. Iya, betul. Aman dikonsumsi. Oke, dan untuk suhu airnya? Ya, jadi suhu juga sangat menentukan. Jadi apabila ini kan kita berhidroponik nih, Mas. Jadi tanaman itu harus mengenai matahari. Sedangkan air bakunya ini harus selalu dingin. Kalau ini hangat ya Bang ya? Harus hangat, saya minum dulu gitu. Oke. Harus selalu dingin, lanjut Bang. Apa yang terjadi kalau airnya panas? Apabila airnya panas, maka nanti yang pertama itu akan tumbuh lumut di sini, di airnya ini. Lumut itu anggaplah rumput tetangga yang lebih hijau tadi. Iya. Kemudian karena terlalu panas, maka kandungan oksigen. Nah, jadi kita nanti ada juga kandungan oksigen itu penting. Nah, jadi kandungan oksigen di air ini berkurang. Kalau sudah kandungan oksigen di air berkurang, maka rentan kena penyakit jamur itu, yang busuk akar. Busukan akar ya? Busuk akar. Biasanya busuk akar itu kebanyakan seperti itu. Karena airnya terlalu panas, kemudian tumbuhlah penyakit yang itu dari. Karena terlalu panas tadi ya Bang? Iya, jadi usahakan kalau pengen hidroponik, misalnya ada botol itu di cover, dilindungi lah dengan bahan-bahan yang supaya tidak tembus matahari tadi. Biar airnya tidak terlalu panas juga. Gitu. Biasanya kalau saya kasih aluminium foil. Untuk memantulkan lah supaya panas itu tidak menyerap ke air gitu. Oke. Tetap dingin dia. Kalau terlalu panas tumbuh lumut,
otomatis nanti terjadi pembusukan. Begitu juga dengan hati yang panas, wahai Neno, akan terjadi pembusukan hati. Apa tuh? Oke. Nah, ini ditanyakan dari yang di belakang. Suhu idealnya nih berapa nih? Sebenarnya kalau kita secara manual ya, itu kalau kita pegang itu ya hangat-hangat itu sudah tergolong panas lah. Kalau bisa jangan sampai hangat. Jangan sampai hangat. Ya, kalau kita perkiraan sih suhu yang standar itu yang tidak hangat-hangat itu berapa ya? Mungkin 20 di bawah 30, Mas. di bawah 30 ya? Ya. Di bawah 30 derajat. Iya. Oh, 25, 27 masih masuk ya, Bang ya? Tempat kita ini 25 lah rata-rata. Cuman kalau siang terik itu biasanya di 30. Cuman karena suhu tinggi terus oksigen menurun, itu biasanya kita berikan trik dengan memberikan aerator yang ada gelembung itu. Iya. Karena dari gelembung menambah oksigen. Nambah oksigen tadi. Biasanya dikasih itu. Betul. Karena kita bicara masalah suhu, jangan lupa kita berada di studio Suhu Community di Marundai Podcast pada kesempatan hari ini, dan juga tentunya pasti didukung penuh oleh Apindo Hulu Sungai Utara. Oke, sudah panjang lebar sampai di suhu air tadi. Jangan terlalu dingin, jangan terlalu panas. Nah, ada beberapa pertanyaan terakhir nih, Bang. Pertanyaan terakhir nih dari kita untuk pH-nya, pH atau itu derajat keasaman ya, dan juga tentunya dosis nutrisinya. Betul. Biar tidak berlebihan seperti apa nih, Bang? Baik, pH itu maksudnya derajat kemasaman dan jadi angkanya itu ada dari 1 sampai 14. Jadi kalau terlalu rendah biasanya di angka 1 itu semakin masam. Kalau ke angka 14 artinya basah. Tanaman itu dia perlu akar ini, perlu kondisi yang netral di tengah-tengah. Seimbang. Karena apa? Karena kalau terlalu masam, itu biasanya unsur hara yang ada di pupuk apimix itu biasanya kalau terlalu masam dia semacam terikat secara kimiawi, sehingga akan sulit diserap oleh akar itu. Iya. Nah, kalau posisi netral, maka si pupuk yang kita berikan abimik tadi itu enak itu diserap oleh akar tanaman. Makanya kita harus punya alat namanya pH meter. Kalau hidroponik, jadi ada pH meter sama TDS meter. Jadi pH meter untuk mengukur kemasamannya tadi. Terus kalau yang TDS untuk mengukur nutrisinya. Nah, jadi nutrisi kita setelah pH nutrisi itu ternyata harus ada dosisnya juga. Makanya itu kita menggunakan alat TDS meter atau ppm tadi untuk mengukur kepekatan pemberian nutrisi di air tadi. Karena karena suhu, terus karena tanaman tidak bisa diberikan pupuk itu secara berlebih dan tidak juga bagus apabila diberikan terlalu sedikit. Jadi harus pas. Misalnya untuk tanaman-tanaman sayur itu rata-rata di angka 1000 ppm kepekatannya. Jadi untuk mengukur berapa dosisnya itu cukup dengan alat itu. Sedangkan kalau untuk itu kan sudah yang skala besar ya. Kalau untuk skala petani mungkin bisa pakai yang suntikan itu. Suntikan yang itu abimik ada 2, biasanya abimik seperti ini. Ada AADB. Jadi ada 1 liter air nih. Jadi kalau untuk yang pemula cukup 5 mili. Biasanya untuk kemasan abimik itu 5 mili pekatan A, 5 mili pekatan B. Kita masukkan ke 1 liter air baku tadi. Air baku yang air PDAM tadi. Maka yang air yang siap jadi ini, siaplah kita berikan ke tanaman tadi. Oke, ternyata itu penjelasan singkat ya tentunya untuk pH dan juga dosis nutrisi hidroponik. Betul. Nah, oke, rekan-rekan Marundai Podcast lumayan panjang lebar, walaupun waktu kita terbatas ya, Bang Fadil. Tapi jangan berkecil hati, khusus yang ingin bertanya lebih jauh, jangan lupa nantinya ada di pasar UMKM Boleh.
Apindo ya. Iya, nanti Nah, kita salah satu dukungan Apindo Hulu Sungai Utara untuk masyarakat Amuntai, khususnya para pengusaha-pengusaha nih, ini sudah ada mediasi-mediasi dan juga tentunya ada beberapa pengetahuan yang disampaikan oleh rekan-rekan yang terkait di acara Marudai Podcast kita. Pada kesempatan hari ini tetap di Suhu Musik Studio, karena kita di Suhu Musik Studio. Barangkali ada yang pengen di podcast atau ingin latihan di studio Suhu Musik, juga kita persilahkan Apindo Hulu Sungai Utara. Kemudian jangan lupa di follow IG kita Apindo Hulu Sungai Utara, kemudian juga Marudai Podcast dan Suhu Musik Studio tentunya sudah ada. Nanti kita kasih link di deskripsi untuk masing-masing sosial media untuk pihak-pihak yang telah mendukung acara kita. Mas Fadil, terima kasih penjelasannya. Sama-sama, ya. Walaupun waktu kita cuma sebentar, tapi kayaknya panjang lebar tadi menjelaskan secara singkat. Dan juga ada pertanyaan dari yang menonton live di kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang menonton baik secara live ataupun yang menyaksikan secara streaming kami di YouTube Marudai Podcast. Makasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi Mas Fadil. Ada sesi selanjutnya mungkin nanti di Pasar Apindo ya, Pasar UMKM. Mungkin yang ingin melihat secara langsung. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya, juga untuk rekan-rekan Marudai Podcast. Terima kasih atas perhatian dan juga kerjasamanya rekan-rekan yang bertugas di belakang. Thank you. Ini tidak parah ini. Ketemu lagi dalam podcast berikutnya masih di Marudai Podcast bersama Apindo Hulu Sungai Utara dan Suhu Musik Studio. Saya Raja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Al-Fakir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marudai Podcast. Waalaikumsalam.